Saudara-saudara, kita bisa merasakan bahwa di hari-hari terakhir ini ya ada sesuatu yang sementara bekerja ya di dalam kehidupan orang-orang percaya, di mana kita lihat sana sini, bahkan ketika kita nonton di media sosial, media online, ya baik lewat YouTube, Facebook maupun TikTok atau lain-lainnya, saudara, maka kita menjumpai banyak hal di mana ya nama Yesus Kristus yang kita muliakan, yang kita sembah, ya selalu diperbincangkan ya di kalangan orang-orang yang tidak seiman dengan kita maupun orang-orang yang satu iman dengan kita. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus itu punya pengaruh yang luar biasa. Yesus itu punya pengaruh yang sangat dahsyat atas kehidupan manusia ya yang hidup di bawah kolong langit ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk kita melihat ada sebuah statement dari beberapa ya politikus yang beragama Muslim atau Islam yang mengatakan bahwa orang Kristen itu pasti masuk neraka. Bahkan orang Kristen berseru Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu saya mengajak kita untuk kita langsung simak cuplikan daripada statement ini. Percaya kepada Yesus, orang itu mustahil jadi Kristen karena tidak ada kemudian ajaran sedikit pun dari Yesus menjadikan orang itu menjadi Kristen. Tidak ada. Contoh, Kristen itu kemudian menyembah Yesus. Jadi Yesus tidak pernah ajarkan itu. Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 mengusir orang-orang yang menyebutnya Tuhan. Mengusir kemana? Ke neraka. Jadi Yesus mewariskan kemudian neraka untuk orang Kristen. Mana dalilnya? Matius 7:15 sampai nomor 23. Kenyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dilemparkan di neraka. Dalilnya di mana? Matius 13 nomor 50. Berarti orang Kristen ini dilemparkan ke neraka oleh Yesus. Dalilnya ada itu. Kalau di Al-Quran kan jelas innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Iya. Kemudian kita lihat yang kedua. Itu dari seorang ustadz yang bernama Suma. Kata Yesus, ini kata Yesus, kalau Anda memanggil Yesus Tuhan, Anda masuk neraka. Yang ngomong bukan saya. Matius 7 ayat 21 berbunyi, Yesus berkata, pada hari akhir banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu Yesus menjawab, pada saat itulah aku akan putus terang kepada engkau. Siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Masuklah engkau ke dalam api neraka siksaan yang kekal. Lalu orang itu jawab, bukankah kami sudah melakukan 3 hal besar, bernubuat dalam namamu? Iya, saudara-saudara, kalau kita amati, ya, kita amati, ya, statement-statement dari politikus-politikus ini, memang ini tidak sesuai dengan fakta firman Tuhan, ya. Mereka cuma mencomot ayat-ayat tertentu untuk mendiskreditkan atau untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Saudara, saya mau katakan bahwa tadi yang pertama dia berkata bahwa neraka diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan untuk khusus bagi orang-orang Kristen. Kemudian yang kedua tadi dia adalah seorang mualaf, seorang Kristen, tapi tinggalkan Yesus lalu masuk ke agama Islam. Saudara, dia berkata bahwa di hari-hari terakhir orang berseru Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan akan masuk ke neraka. Tapi kita lihat saudara-saudara, mereka hanya cuma mencopot atau mencomot ayat-ayat tertentu tanpa mereka membaca dari
dalam bacaan itu. Itulah sebabnya saya mau katakan saudara bahwa ini gagal paham. Saya meluruskan buat kita saat ini sebagai sebuah pegangan ya bagi kehidupan kita, supaya apabila kalau ada orang yang mengatakan hal ini, ayat-ayat ini kepada kita, jangan kita terpengaruh, karena kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mengajak kita membuka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, kita lihat di sini ya, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ayat-ayat yang kita baca dari kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, kita tidak bisa hanya melihat dari 3 ayat itu, tapi kita harus melihat satu perikop itu. Kita baca dari ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang terakhir, dan kita menemukan saudara bahwa yang dimaksudkan tentang orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, itu ditujukan kepada ya pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, bahkan kepada penyesat-penyesat yang mengajarkan firman atau yang mengajarkan tentang Yesus, tapi perilaku kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi seorang saudara yang mengajarkan firman, tapi kalau perilakunya tidak sesuai dengan firman kebenaran itu, maka saya mengatakan Alkitab menggariskan di sini bahwa orang seperti itu adalah orang yang dikatakan nabi palsu, guru palsu, atau penyesat-penyesat. Saya bawa kita untuk lebih dalam kita melihat ini. Ada 2 hal penting yang terdapat di dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Pertama, setiap orang. Kalau setiap orang ini saya sorotinya adalah ini berbicara tentang pribadi-pribadi. Jadi bukan berbicara tentang satu komunitas, bukan. Bukan berbicara tentang satu kelompok, bukan. Atau bukan berbicara tentang orang Kristen, tidak. Tapi berbicara tentang semua orang yang ada di muka bumi ini, apapun latar belakang agamanya. Firman Tuhan ini ditujukan kepada semua manusia. Dan dia berkata di situ bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan dikhususkan kepada orang-orang Kristen, tidak, tapi dikhususkan kepada semua yang namanya manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Firman ditujukan kepada kita semua, saudara. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah melakukan kehendak Bapakku. Saya langsung saja masuk ke bagian yang kedua, supaya kita lebih memahami, saudara. Lihat, apa yang dimaksudkan dengan kehendak Bapa? Coba baca ayat itu ulang, ayat 21 tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, nah kita melihat di sini bahwa saat Yesus menyampaikan firman ini,
Dia mengambil kapasitas sebagai manusia. Makanya dia berkata, barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku. Ini sebagai manusianya dia, 100% manusianya dia. Berkata barang siapa, berarti siapa saja. Mau dia Kristen kah, mau dia Muslim kah, dia Hindu, yang namanya manusia, itu harus mendengarkan ini. Saudara-saudara, kalau kita ikuti ya saudara-saudara kita ini, ya ada yang mengatakan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya mau katakan saudara, bahwa untuk melakukan kehendak Bapa bukan semata-mata tidak boleh makan babi. Babi itu enak saudara, daging yang paling enak. Tapi umat lain berkata bahwa makan babi itu haram. Betul, dalam zaman Taurat babi tidak boleh dimakan, itu benar saudara. Tapi setelah beralih kepada zaman Injil, yang namanya apa saja boleh dimakan. Makanya kita lihat waktu Petrus mendapat penglihatan ada sehelai kain bentuknya 4 persegi panjang turun dari langit, dari sorga, dan Petrus melihat di dalam kain itu terdapat jenis binatang yang haram. Lalu Allah menyuruh Petrus, Bapa menyuruh Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus berkata, Tuhan, selama hidupku aku belum pernah menajiskan diriku dengan makanan haram. Tapi Tuhan berkata begini, apa yang diharamkan oleh manusia halal bagiku, apa yang dihalalkan oleh manusia haram bagiku. Ya, jadi saudara, melakukan kehendak Bapa itu bukan semata-mata tidak boleh makan babi, tidak boleh atau harus beribadah, tidak boleh beribadah pada hari Minggu, tapi harus beribadah pada hari Sabat. Saya mau katakan saudara, Sabat orang Yahudi jatuh pada hari Sabtu. Sabat orang Kristen jatuh pada hari Minggu. Jadi orang-orang ini berusaha supaya apa? Supaya kita tidak boleh beribadah hari Minggu. Kita harus beribadah pada hari Sabat. Tapi saya mau katakan semua hari Tuhan punya. Mau hari Senin sampai hari Sabtu. Yang penting hati kita, hari lain pun tidak jadi masalah. Yang penting hati kita tuh tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, beribadah dengan rasa hormat dan takut dan gentar kepada Tuhan. Itu yang penting saudara-saudara. Kemudian melakukan kehendak Bapa, ya bukan berarti bahwa waktu kita mati harus dikafani. Dan mereka klaim seperti itu. Mereka melakukan firman Tuhan, waktu mati mereka dikafani saudara dengan kain kafan. Saya tanya, orang Kristen mati boleh dikafani nggak? Boleh. Kalau tidak dikafani pun nggak masalah. Apa artinya dengan mayat? Iya kan? Apa artinya dengan mayat? Saudara-saudara, mayat nggak jadi masalah. Yang penting jiwanya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, tubuh kembali kepada tanah, hancur, menjadi tanah, menjadi debu, tapi jiwanya diselamatkan. Yang penting jiwanya sudah masuk ke surga. Apa arti dengan tubuh daging? Tidak terlalu penting. Mau kubur sederhana apapun, yang penting saudara dimasukkan ke dalam tanah. Yang penting juga jiwanya diselamatkan. Kemudian saudara-saudara, melakukan kehendak Bapa bukan berarti bahwa tidak boleh menyembah kepada Yesus, karena ada yang mengatakan bahwa saudara-saudara, ya saudara, yang si Ustadz Suma itu tadi kita dengar, dia berkata menyembah kepada Yesus itu adalah sebuah kejahatan, saudara. Apakah selama ini kita menyembah sebuah kejahatan? Tidak. Tidak, kita tidak pernah melakukan kejahatan. Justru kita menyembah Yesus. Kenapa?
karena Yesus itu adalah Immanuel, dia Allah beserta kita, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi kita lihat di sini saudara bahwa orang menyembah Yesus itu adalah sebuah kejahatan. Siapa bilang? Itu asumsi orang. Tapi justru ketika kita menyembah kepada Yesus, itu adalah merupakan cara yang benar. Penyembahan kita harus melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus tidak bisa, saudara. Dan itu dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa harus melalui. Kalau penyembahan tidak melalui Yesus, maka penyembahan kita tidak akan sampai ke surga. Karena Yesus sebagai jalan. Saudara, kita lihat bicara soal penyembahan. Orang-orang Yahudi menyembah kepada Allah, tapi mereka tidak tahu Allah itu siapa. Ini jadi persoalan, saudara-saudara. Aneh benar. Menyembah kepada Allah, tapi mereka tidak tahu pribadi Allah itu seperti apa. Makanya Yesus mengecam mereka bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kamu menyembah apa yang kami kenal. Saudara menyembah karena mengenal siapa? Yesus. Mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kemudian ini poin yang terakhir ini saya jelaskan panjang lebar supaya kita ngerti. Ini karena ini jadi persoalan, saudara. Melakukan kehendak Bapa bukan berarti harus disunat secara manusia lahiriah. Saya mau bertanya, saudara, orang Kristen boleh sunat atau tidak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Alasannya boleh kenapa? Kesehatan. Iya. Tapi dari mereka berkata bahwa itu bukan alasan yang tepat untuk kesehatan, tapi melakukan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kalau kita adalah keturunan kepada Abraham, berarti kita harus sunat katan, saudara. Nah, ini saya menjelaskan ini, saudara-saudara. Jadi ada dua model atau dua bentuk sunat. Sunat yang pertama adalah sunat secara lahiriah, sunat katan, saudara. Ini harus dilakukan kepada semua orang laki-laki yang menjadi keturunan daripada Abraham. Orang Yahudi disunat, orang Islam juga disunat, ada orang Kristen juga separuh disunat. Tapi orang Kristen disunat itu karena alasan kesehatan. Itu tidak salah, saudara. Boleh, saudara-saudara. Nah, saya menjelaskan ini. Jadi sunat kulit katan itu untuk orang laki-laki. Ya, saya mau katakan bahwa itu batasnya hanya sampai kepada pribadi Yesus. Waktu umur 8 hari dia dibawa ke Bait Allah untuk Sunat. Hukum sunat itu hanya berlaku bagi atau berlaku sampai kepada Tuhan. Dia datang untuk melengkapi hukum sunat itu. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita lihat sunat yang kedua ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya mengatakan saudara boleh sunat katan 2 kali, 3 kali sekalipun. Tapi kalau engkau masih menyimpan kebencian, ya, masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati kepada orang, sunatmu itu tidak ada artinya. Teman-teman berkata, saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa orang yang melakukan sunat secara lahiriah, saya mau katakan contohnya seperti saudara-saudara kita dari Muslim, sunat secara lahiriah, tapi masih persekusi orang Kristen, masih persekusi tempat-tempat ibadah, masih melarang orang beribadah. Apa itu sunat yang benar? Kalau sunat yang benar harus dibuktikan dengan perbuatan yang baik, itu sunat yang benar. Saya lihat akhir-akhir ini saudara gereja benar-benar mengalami sebuah proses yang luar biasa. Sasaran kebencian mereka bukan kepada orang dari agama lain,
hanya untuk agama Kristen juga. Saya katakan ini memang gereja harus mengalami hal ini. Jadi lewat kesempatan saya katakan kepada saudara-saudara kita seiman yang sedang mengalami persekusi, saudara jangan berkecil hati, tapi itu merupakan kegenapan dari nubuatan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai kepala, dia mengalami penderitaan, apalagi kita sebagai anggota tubuhnya. Kita pasti mengalami penderitaan yang sama. Kita cuma melengkapi sebagian daripada penderitaan Kristus, saudara. Oke. Jadi saudara-saudara, kita lihat sunat yang kedua. Sunat yang kedua ini harus dialami oleh semua orang. Dialami oleh laki-laki maupun perempuan atau wanita. Ini harus alami, saudara. Kalau sunat pertama hanya kepada orang laki-laki, tapi sunat kedua ini untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sunat kedua ini bicara tentang sunat rohani. Sunat rohani ini dikerjakan bukan dengan tangan manusia, bukan dengan tangan ya seorang pemimpin gereja, bukan. Tapi sunat secara rohani itu dilakukan langsung oleh pribadi daripada Roh El Kudus, yaitu sunat hati. Hati kita harus disunat, saudara. Dan kalau hati seseorang disunat, tampak lewat kehidupannya, ada perubahan dalam kehidupannya. Karakternya yang kasar diubahkan menjadi karakter yang lemah lembut. Ya, karakter yang tidak memuliakan Tuhan berubah menjadi karakter yang memuliakan Tuhan. Ini berbicara tentang sunat hati. Ini sunat yang kedua. Karena saya mengatakan kalau kita cuma menjalani sunat yang pertama, saya mengatakan saudara, itu tidak adil karena hanya untuk orang laki-laki. Tapi sunat yang kedua Yesus datang untuk menggenapinya, saudara. Untuk dia mewujudkan sunat yang kedua, itu sunat secara rohani, itu sunat hati. Kita sendiri yang rasakan itu, saudara. Kalau hati kita berubah, maka itu terjadi sunat secara rohani dalam kehidupan kita. Seseorang ketika menerima Yesus, seseorang ketika mengalami pekerjaan Roh Allah, maka saat itu hatinya disunat oleh Roh Kudus sendiri, mengalami perubahan, saudara. Penanggalan tubuh, menempatkan tabiat hati kita itu ditanggalkan, ya, ditinggalkan, gak dipakai lagi. Dulu kita suka benci orang, kan? Dulu kita sudah simpan marah sama orang, suka cerita orang. Itu sekarang sudah tidak lagi, saudara. Ya, dulu kita suka maki-maki, saudara. Ya, dulu kita sudah suka melawan. Tapi sekarang sudah berubah, saudara. Itu tandanya bahwa hati kita sudah mengalami sunat secara rohani. Tapi kalau kita sudah ikut Tuhan, hati kita berubah, saudara. Itu berarti hatinya belum disunat, saudara. Ya, dia baru sunat kulit katan saja, tapi sunat hatinya belum, saudara. Nah, yang tahu perubahan dalam hidup kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Kita lihat, saudara-saudara. Kalau demikian, apa sih yang dimaksudkan dengan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa itu? Apa yang dimaksudkan dengan kehendak Bapa ini? Nah, kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 sampai dengan 54. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-40 sampai yang ke-54. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungguhlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya, sampai di situ aja. Saudara, kita baca sama-sama ayat ke-40. Ya, kita baca sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Sebab Inilah kehendak Bapa-Ku, ya, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang iya. dan supaya Aku membangkitkannya pada akhirnya. Saudara, ini merupakan kehendak Bapa yang benar. Yang tadi saya sudah jelaskan yang di awal tadi, itu merupakan kehendak Bapa juga, tapi di zaman kita sekarang ini yang menjadi kehendak Bapa itu adalah percaya kepada Yesus. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata mereka tidak mengalami kebangkitan. Satu ketika akan mati, tapi tidak dibangkitkan. Firman Tuhan berkata di sini. Ini kehendak Tuhan, saudara, percaya. Siapapun yang nonton secara live saat ini, mungkin dari agama lain, saya mau katakan, kalau tidak percaya kepada Yesus maka tidak akan selamat. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus berkata bahwa Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini jaminan, saudara, jaminan. Tidak ada pemimpin dunia yang bisa memberi jaminan tentang hal ini. Hanya pribadi bisa memberi jaminan. Yesus akan membangkitkan setiap orang yang percaya. Walaupun dia sudah mati, tapi ketika dia percaya, dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jadi kehendak Tuhan adalah percaya. Kalau nggak percaya itu bukan kehendak Tuhan. Makanya hati saya sangat miris, saudara-saudara. Ya, saya nonton ada beberapa politikus Muslim berkata bahwa kami memuliakan Yesus. Ya, kami meninggikan Yesus. Kata orangnya seperti ini dong. Ya, tapi saya nggak mau tunjukkan. Ya, kami memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus benar, tapi di sisi lain, ya, menjatuhkan Yesus. Di sisi lain tidak percaya kepada Yesus. Kalau orang yang model seperti ini, saudara, saya mengatakan pendusta, munafik namanya. Dia bilang dia memuliakan Yesus, tapi di satu sisi dia tidak percaya kepada Yesus, berarti dikatakan munafik. Dia memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus. Yesus itu Nabi yang kami muliakan. Yesus itu adalah seorang pribadi yang kami tinggikan, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Itu namanya pembohong, saudara. Jadi kalau orang yang berkata memuliakan Yesus, meninggikan Yesus, tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, berarti dia adalah orang yang munafik. Jadi yang benar, saudara, bahwa kehendak Tuhan yang dimaksudkan dalam Matius pasal yang ke-7 atau 21 tadi bagian terakhirnya, ya, kehendak Tuhan esensinya adalah percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus itu bukan, saudara, kehendak Tuhan. Saudara, kita baca satu ayat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 22. Orang berkata memuliakan Yesus, tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus berarti dia adalah pendusta. Baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara-saudara, siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara sudah tahu Kristus itu apa? Kristus Yesus. Selain daripada Yesus, sebutan untuk orang Yahudi apa? Mesias. Sebutan orang Yahudi apa? Nah, Mesias sama dengan Kristus, ya. Mesias artinya Kristus artinya yang diurapi. Mesias juga yang diurapi, saudara. Dan saya mau katakan di sini,
bahwa setiap orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, artinya tidak mengakui kealahan ketuhanan Yesus, dia adalah seorang dan seorang pendusta, itu dikatakan dia adalah anti Kristus. Jadi saya bukakan ini saudara, ini saudara sudah punya jangkauan ke depan. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus adalah Kristus, itu dia adalah seorang anti Kristus. Siapa dia? Saudara terjemahkan sendiri. Kemudian 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa banyak penyesat sudah keluar. Banyak penyesat sudah merajalela di seluruh dunia ini, saudara. Dan dia berkata di sana, siapakah penyesat itu? Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus, yang datang sebagai manusia. Saya mau katakan firman Tuhan ini bahwa ya walaupun kita jadi Kristen, tapi kalau kita tidak mengakui Yesus itu datang, Allah itu, Tuhan itu datang sebagai manusia, yaitu pribadi Yesus, maka dia adalah seorang penyesat dan dia anti Kristus, saudara. Orang Kristen saja bisa disebutkan, apalagi orang yang bukan Kristen, yang benar-benar tidak mengakui Yesus datang atau Allah itu datang sebagai manusia atau pribadi Yesus, dia benar-benar seorang penyesat dan anti Kristus. Nah, itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu bagian kehendak Tuhan yang pertama. Sekarang kita melihat kehendak Tuhan yang kedua. Jadi bukan kita cuma melakukan kehendak Tuhan di satu sisi, tapi kehendak Tuhan di sisi yang lain kita tidak lakukan. Kita harus lakukan semua kehendak Tuhan, saudara-saudara. Kita baca dalam kitab Matius pasal 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, cerita ini tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis di Sungai Yordan, Yohanes dia enggan untuk apa? Membaptiskan Yesus. Dan setelah itu Yesus bertemu dengan Yohanes. Yohanes berkata, kenapa guru datang kepadaku? Kenapa Tuhan datang kepadaku untuk saya membaptiskan guru atau membaptiskan Tuhan? Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, enggak apa-apa, bahasa hariannya, enggak apa-apa, ya lakukan saja supaya kita bisa menggenapi seluruh kehendak. Jadi salah satu kehendak Tuhan adalah dibaptis. Itu kehendak Tuhan. Jadi kalau orang berkata aku memuliakan Tuhan, tapi kalau tidak dibaptis sesuai dengan baptisan Kristen, saudara, maka saya mengatakan dia adalah seorang penyesat. Bicara tentang Yesus, oh saudara, oh luar biasa. Kalau orang lain di luar sana bicara tentang Yesus, saudara, kita kalah. Benar, kita kalah. Tapi dari buahnya kita bisa lihat. Karena kita tadi dalam kitab Matius tadi pasal 7 21, sebelum 21 itu dijelaskan, ya dari buahnya kita bisa kenal orangnya. Itulah saudara-saudara. Haleluya. Ya, dan kita terus berbuah. Amin. Terus berbuah supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin.